Halo semua, di samping saya kini sudah ada all new Land Cruiser dan juga new Fortuner 28 GR Sport 4x4. Jadi di hari ini kita akan mengetes kedua kendaraan ini di berbagai macam medan yang ada di sini. Mulai dari medan yang normal sampai medan yang ekstrim. Dan juga saya akan mencoba untuk menarik bulldozer menggunakan new Fortuner 28 ini. Pada penasaran kan pastinya? Kita ikutin aja videonya, dan yang pasti sekarang kita akan lihat dulu gimana fitur-fitur yang ada di all new Land Cruiser. Nah, kita juga akan buktikan ketangguhan dari all new Land Cruiser yang kini menggunakan velg ring 18 alloy dan ban berprofil tebal yaitu 265/65. Dengan ban profil tebal, tentunya ini akan membuat lebih aman dan nyaman untuk melintasi berbagai macam medan yang ada. Nah, itu untuk desainnya. Sekarang, gimana kalau untuk mesinnya? Jadi, all new Land Cruiser kini menggunakan mesin baru V6 turbo diesel dengan kapasitas 3.300 cc yang lebih bertenaga. Tapi, mesin baru ini, walaupun dia lebih bertenaga, tapi secara konsumsi bahan bakarnya bisa lebih efisien. Pasti pada penasaran kan? Ikuti saya terus ya. Asik banget, diesel barunya benar-benar luar biasa tenaganya, dan ini rasanya dipadu dengan transmisi 10 speednya itu ngebuat power loss-nya semakin minim, jadi tenaga dari awal sampai ke finish ini benar-benar ngisi terus. Jadi untuk suspensinya, dia mengadaptasi teknologi yang bernama AVS atau Adaptive Variable Suspension. Jadi tingkat kekerasan shock breaker-nya bisa diatur secara elektromagnetik, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan sekarang kita ngelewatin obstacle pothole. Masuk ke 4L. Wah, enak banget bandingan suspensinya. Oke. Very smooth. Nah, berikutnya kita akan ngelewatin obstacle yang sedikit lebih ekstrim lagi yang dinamakan sidewall. Kita akan mengajak Land Cruiser ini untuk miring di sini. Dan kita akan mengaktifkan fitur yang bernama Central Differential Lock, di mana pembagian tenaga di roda belakang dan roda depan ini bisa imbang 50-50. Terasa sangat smooth. Nah, sekarang kita akan melewati obstacle Skybridge, di mana ini adalah tanjakan terterjal yang ada di lintasan ini. Kita akan merasakan crawling ratio atau daya rayapnya yang dipadu dengan torsi dari mesin sebesar 700 Nm. Wah, tidak perlu usaha ekstra, dan kita mencapai di puncaknya. Kini kita telah memasuki turunan yang sangat curam, dan pengeremannya tidak sampai membuat ban mengunci, dan saya bisa tetap mengendalikannya dengan stabil sampai kembali ke bawah. Berikutnya kita akan nyobain crawl control yang ada di Land Cruiser 300 ini. Jadi crawl control itu semacam cruise control yang digunakan di medan off-road. Dia menjaga untuk kecepatan, di mana dia antara akselerasi dan pengereman itu diatur supaya kita bisa fokus di kemudi aja. Dan crawl controlnya ini bisa kita set kecepatannya, mulai naik, dan sampai sejauh ini saya sama sekali nggak menginjak pedal gas maupun pedal rem. Jadi semua diatur secara komputer, di mana dia mengatur untuk gas dan pengeremannya. Ya, dan kita telah melewati obstacle wheel crawl. Di mobil ini juga terdapat fitur yang bernama MTS, Multi Terrain Selection. Jadi dia dapat menyesuaikan dengan berbagai macam medan yang ada. Misalnya untuk kebutuhan di pasir, di bebatuan, di lumpur. Dan ada juga yang auto, di mana all new Land Cruiser dia dapat membaca sendiri karakter dari medannya. Dengan ini, maka dia akan dapat mengoptimalkan traksi keempat roda. Jadi pada jalan yang wavy atau bergelombang, dia dapat meminimalisir yang namanya ban terselip. Oke, kita coba lewati. Cukup menantang dan sangat miring. Seru.
Sekarang kita akan melewati medan bebatuan dan juga pasir. Jadi kita akan mencoba untuk menyesuaikan multi-terrain selection yang ada di sini. Pertama yaitu kita akan ngeset ke mode rock atau batu. Jadi untuk akselerasinya, untuk pengeremannya dia disesuaikan agar optimal di atas permukaan batu. Berikutnya, begitu kita melewati pasir, saya akan mengubah ke mode sand dan lagi-lagi dia akan menyesuaikan supaya traksinya optimal di permukaan pasir. Very smooth. Dan sekarang kita akan masuk ke floating tub. Oke. Wah, akhirnya pemirsa, kita udah ngetes berbagai macam fitur yang ada di All New Land Cruiser. Secara keseluruhan, saya melihat All New Land Cruiser ini masih mewarisi nilai-nilai yang ada di Land Cruiser terdahulu, yaitu sebuah kendaraan yang tangguh dan bisa digunakan di berbagai macam medan. Dan ini membuat All New Land Cruiser layak menjadi mobil incaran di tahun ini. Nah, tadi kita udah nyoba All New Land Cruiser, sekarang kita akan mencoba New Fortuner 28 GR Sport 4x4. Oke, langsung aja ya. Jadi desain eksterior pada New Fortuner 28 GR Sport 4x4 ini mengadopsi dari Fortuner 24 GR Sport yang 4x2. Jadi di mobil ini, ia menggunakan downless bumper spoiler and grille yang juga memiliki fog lamp dan juga LED yang berkesan sporty dan juga tangguh. Wah. Oke, kita break. Lumayan signifikan perbedaannya dari yang sebelumnya 2GD dengan tenaga 150 HP ini menjadi 177 HP. Luar biasa, signifikan dan sangat enjoyable. Di satu sisi tetap bisa dikontrol untuk handlingnya. Oke, kita lanjut ke track speed bump. Masih cukup nyaman. Dan saat kita memasuki obstacle pothole, di sini kita semakin bisa ngerasain ketangguhan dari kaki-kakinya. Kombinasi antara double wishbone di bagian depan dan juga multi-link solid axle di bagian belakang yang membuat New Fortuner ini masih cukup nyaman. Berikutnya kita akan melewati obstacle yang bernama Seesaw Hill, di mana saya akan kembali mengaktifkan fitur traction control sehingga putaran rodanya itu tidak terlalu berlebih yang bisa menyebabkan terpleset atau kehilangan traksi. Oke, kita mulai naik. Step yang pertama. Sekarang pindah ke step yang kedua. Oke, hampir mencapai puncak. Oke, seru banget. Cukup memompa adrenalin, tapi overall mobil ini masih sangat mudah untuk dikendalikan di posisi yang cukup terjal dan curam. Rocky Roads. Tetap stabil di medan bebatuan dan sangat smooth. Oke, sekarang kita akan berendam di floating tub. Seger. Oke, jadi setelah kita nyobain New Fortuner 28 GR Sport 4x4 ini, dapat disimpulkan bahwa mobil ini memiliki berbagai macam fitur yang sangat mengesankan. Dari mulai tenaga mesinnya, suspensi, fitur-fitur seperti Hill Start Assist, lalu traction control, dan juga pilihan untuk berkendaranya. Dan itu semua membuat New Fortuner ini menjadi lebih aman dan juga nyaman untuk digunakan di berbagai macam medan, sekalipun itu adalah sebuah medan ekstrim.
Tapi menurut saya, yang paling mengesankan adalah peningkatan tenaga yang dihasilkan oleh mesin diesel 1GD ini. Jika sebelumnya, pada mesin 2GD itu menghasilkan tenaga 150 HP dan torsi 400 Nm, di 1GD ini mampu menghasilkan tenaga 177 HP dengan torsi yang lebih besar, yaitu 450 Nm. Dan ini dia pemirsa, pengetesan terakhir kita. Kita akan menarik bulldozer menggunakan New Fortuner dan kita akan merasakan gimana kekuatan mesin barunya. Langsung aja kita coba ya. Tarik dan benar-benar effortless. Oke. Lumayan terasa perbedaannya, terutama pada torsi di mesin 2800 cc-nya ini. Dari yang sebelumnya hanya sekitar 400 Nm, sekarang naiknya cukup signifikan menjadi 500 Nm, dan itu sangat berasa di mana saya menarik bulldozer seberat 12 ton ini benar-benar effortless. Jadi setelah mencoba dua kendaraan ini, baik All New Land Cruiser maupun New Fortuner 28 GR Sport 4x4, keduanya bisa saya rekomendasikan kepada para pemirsa. Keduanya memiliki fitur dan juga kualitas yang sangat baik, di mana di antara kedua Toyota ini, itu memberikan kita kebebasan untuk memilih kendaraan sesuai dengan kebutuhan kita.